Ini setiap bulan insyaallah kita mentadabburi ayat-ayat Allah. Pada kesempatan ini mari kita coba renungkan beberapa ayat Allah yang kita mulai dari firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian sekali-kali tidak akan mencapai atau mendapatkan al-birra sehingga kalian atau kamu, kata Allah, menginfakkan sebagian dari apa yang kamu cintai, menginfakkan sebagian dari harta benda yang kamu sukai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah pasti mencatatnya dan Allah pasti menepati janji untuk menggantinya, bahkan membalasinya berlipat ganda mulai dari dunia sampai akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sering kita mendengarkan himbauan tertulis maupun lisan, itu dengan kalimat mari memberikan infak terbaik Anda. Infak terbaik. Sudahkah kita mewujudkan infak terbaik kita setiap hari? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaq alaih atau rawahu syaikhan, yaitu Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan berinfak setiap hari dan bahayanya tidak berinfak di hari itu, yaitu dengan menjelaskan apa yang Allah katakan, bahwa setiap hari seorang hamba itu dikawal oleh dua malaikat dalam urusan infaknya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fih, tidak satu pun hari yang dilewati seorang hamba atau pagi-pagi hamba sudah memasuki hari itu, illa malakani yanzilan, kecuali dua malaikat setiap harinya turun. Artinya Allah perintahkan dua malaikat mengawal seorang hamba yang hari itu dikasih oleh Allah lagi kehidupan. Lalu tugas malaikat itu apa? Yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Salah seorang malaikat itu berdoa, artinya Allah beri tugas salah seorang atau salah satu malaikat itu tugasnya mendoakan. Doa untuk orang berinfak, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak ini. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Malaikat yang satu lagi Allah beri tugas mendoakan yang menahan hartanya di hari itu, yaitu dengan doa kebinasaan. Wa yaqulul akhar, malaikat yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikan kebinasaan, talafa,
binasa baik harta maupun diri yang tidak berinfak, yang menahan harta. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitu dahsyatnya infak sepanjang hari, apalagi dimulai di waktu subuh yang kita kenal dengan istilah infak subuh hari, infak setelah salat subuh sampai terbit matahari, karena hadis ini diawali dengan ma min yaumin yusbih, dari kata-kata asbaha yusbihu, itu makna aslinya adalah berpagi-pagi, artinya bangun subuh, hadir di dunia kembali, dibangunkan Allah dari tidur, dihidupkan kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setiap hari malaikat Allah suruh untuk masing-masing hambanya ini bertugas mendoakan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu pasti bahwa doa malaikat pasti mustajab, pasti diterima Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa penting dan dahsyatnya nilai infak, sehingga setiap hari perlu dikawal oleh malaikat dan disampaikan oleh Rasulullah agar kita hamba Allah ini tidak menyia-nyiakan kesempatan berinfak setiap hari, terutama setiap pagi, setiap subuh. Dua doa yang berlawanan perlu menjadi perhatian bagi kita. Malaikat kedua mendoakan kebinasaan untuk yang menahan hartanya, untuk yang bakhil, untuk yang ketakutan menjadi miskin sehingga bisa kosong berinfak di hari itu. Allah tidak meminta banyaknya, besarnya infak, tetapi menjadikan infak dari rezeki yang Allah berikan itu rutinitas kita, bukti bahwa kita betul-betul yakin dengan keinginan Allah, yaitu infakkan sebagian yang Allah rezekikan, pasti Allah balas, Allah berkahi harta yang ada, dan di akhirat pasti balasannya berlipat ganda. Nah, keyakinan ini mesti kita punyai, karena kalau kita tidak yakin, mungkin berinfaknya hanya sekali Jumat misalnya, itu pun kadang-kadang bisa tidak berinfak di hari Jumat. Bayangkan masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebegitu dahsyatkah kita mencintai harta sehingga enggan mewujudkan janji Allah, kita infak pasti Allah balasi berlipat ganda, terutama melalui doa malaikat tadi. Dan walaupun tanpa malaikat berdoa pun Allah sudah janjikan balasan yang berlipat ganda urusan harta yang diinfakkan. Maka kembali kepada ayat tadi Bapak Ibu, Allah mengingatkan kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali, kata-kata lan itu Bapak Ibu itu sekali-kali tidak akan pernah, bukan la. Kalau la tidak aja, lam tidak, lan tidak akan pernah. Nah, lalu disambung dengan hatta, hingga. Disitulah batasnya baru tuntas lan tadi. Jadi kalian tidak akan mencapai birra hingga kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Kata kuncinya kaum muslimin muslimat, berinfak harta yang kita cintai, kita sukai. Ini kata kunci yang penting. Tidak asal infak. Mungkin kita punya misalnya duit sekian, lalu kita pilih infak sekedarnya. Ini kebutuhan lain banyak nanti. Jadi infak itu sekedar 1.000, 2.000. Kadang dari segi fisik duitnya
Kalau ada yang bagus-bagus, yang baru, yang running istilahnya, itu disimpan dulu. Kalau ada piti kuyak, cabiok, liswi, 2000 lewat plester, dapet dari pasau, kembalian belanja, babong cara makai, abah masuk ke kota infak. Orang tak tahu, lupa bahwa Allah sudah katakan berinfak terbaik jumlahnya, niat kita, dan segala bentuk tampilan infak kita yang kita cintai. Bapak Ibu yang berbahagia, nah sekarang yang kita perhatikan al-birra. Apa itu birra? Birra oleh sebagian besar mufassir adalah berarti jannah, surga. Jadi Allah tegaskan kita itu tidak akan mencapai surga kecuali sudah sanggup menginfakkan harta yang kita cintai. Harta yang kita cintai itu bukan fokus membeli kendaraan supaya enak, bikin rumah bagus, beli ini pakaian. Tidak, yang kita cintai, yang kita suka itulah yang diinfakkan, karena itu yang akan membuahkan hasil dunia akhirat, jaminan dari yang memberi harta benda. Tidak dilarang kita membeli sesuatu itu, tapi ketika dikalahkan infak kita oleh kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak termasuk infak khusus, maka disitulah harta kita tadi menjadi berkahnya berkurang atau dicabut oleh Allah. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, mari untuk mencapai al-birra atau jannah atau surga ini, sempurnakan semua ibadah kita, yaitu dengan ibadah harta berupa infak. Masyaallah muslimin rahimakumullah, harta yang dicintai ini satu kata kunci di dalam Al-Quran, mimma tuhibbun. Di dalam surah Al-Baqarah 177 Allah menjelaskan, ayatnya cukup panjang, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, menghadapkan wajahmu ke barat ke timur, itu belumlah disebut al-birra, kebaikan tadi itu. Waktu itu ayat turun di awal-awal pertukaran kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjid Makkah, jadi berputar arah. Artinya solat. Para mufassir menjelaskan itu solat. Solat semata belum cukup untuk mencapai birra dari Allah, belum masuk kepada birra dari sisi Allah tadi, kebaikan itu. Lalu apa? Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina. Birra adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, iman kepada kitab dan para nabi. Berarti ini rukun iman. Tapi ternyata belum cukup, maka Allah sambung wa atal mala ala hubbih, dan sambungannya mengutuhkan birra itu adalah dia memberikan harta yang dia sukai. Wa atal mala hubbi, mal ala hubbi artinya harta yang dia cintai. Jadi dia berikan harta yang dia cintai, dia berikan harta yang dia sukai itu zawil qurba, karib kerabat, zawil qurba wal masakin wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab, yaitu memberikan harta yang dia cintai itu artinya harta yang dia jaga, dia simpan, dia pelihara, itu yang diberikan kepada karib kerabat. Kalau seorang kepala keluarga tentu mulai dari istri, anak-anaknya dan karib kerabat, lalu masakin, orang-orang miskin, lalu harta dia berikan kepada para yatim, lalu kepada abnas sabil, orang dalam perjalanan mungkin terlantar perjalanannya,
diberikan kepada as-sailin, orang-orang yang meminta, apakah minta sedekah atau apa, dan memerdekakan budak. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah talim yang dirahmati Allah, sampai ayat baru setelah itu wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan selanjutnya birra itu adalah dia menegakkan salat dan membayar zakat. Berarti membayar zakat tidak masuk yang tadi, karena pasangan zakat, salat, zakat itu adalah rukun Islam yang sudah sampai nisab zakat. Nah, ini yang tadi adalah memberikan harta infak yang berupa sunat, mandub, sedekah, apakah hibah dan lain-lain sebagainya. Artinya di luar zakat. Walaupun zakat itu asnafnya juga yang 8 itu miskin, fakir, ibnu sabil bagai, tapi yang ditekankan di sini adalah oleh Allah rukun iman, kemudian rukun Islam, pelengkap penguncinya adalah memberikan harta yang dia sukai. Barulah albirra tadi menjadi utuh, barulah diakui oleh Allah. Di ujung ayat ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar dan orang bertakwa. Jadi kita lihat Bapak Ibu, masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, jelas betul bahwa infak terbaik dari harta yang tercinta, yang paling kita sungkai, itu adalah menjadi bagian utama untuk mewujudkan albirra dalam kehidupan kita dan mendapatkan birra, yaitu tentu saja puncaknya Jannatun Naim, surga Allah. Makanya ketika Allah memerintahkan untuk berinfak, banyak sekali ayat, tapi kita ambil salah satunya. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, infakkan dari apa yang kamu usahakan yang baik-baik. Jadi halal, baik, dan kita cintai. Infakkan, kata Allah, wa akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang wa akhrajna lakum, apa yang kami keluarkan dari bumi, yang kami berezeki kepada kamu. Allah langsung mengingatkan, wala tayammamul khabis, wala tayammamul khabis, jangan kamu memilih yang khabis, yang buruk, yang remeh, yang tidak dicintai, sisa-sisa, sisa anggaran, sisa belanja kita, sisa kebutuhan harian, yang remeh-temeh, padahal di atas tadi yang kamu cintai. Berarti memanage harta benda kita, manajemen harta benda kita, poin pentingnya adalah infak dari harta terbaik yang paling kita cintai. Jadi Allah ingatkan, jangan sekali-kali kalian memilih yang buruk-buruk untuk kamu infakkan, walastum bi akhirihi illa an tughmidu fihi, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, memakainya, kecuali seperti memicingkan sebelah mata, artinya remeh. Nah, itu tadi contoh. Ini perlu menjadi renungan bapak-bapak, ibu-ibu. Kita berinfak ini secara fisik yang paling kecilnya, belum nilainya. Infak 2.000, ini uang kertas di dompet kita, ini baru, ini bagus, ini rapi, ini koyak, ini udah lusuh, ini udah ada plesteran plastik. Iko babiliogo masuk ke kotak infak. Buktinya apa? Selalu pengurus akan menemukan, ini kalau infaknya uang ya Bapak Ibu, tidak mesti duit, bisa infak perkebunan kita, mungkin kita bagi buah-buahan ke sahabat, ke tetangga kita, tapi ini contoh. Atau ada uang 100 rupiah logam itu, koin perak 100, 200, 500, masih tega kita, masih mau kita menjadikan infak itu yang kita masuk ke kotak. Kecuali memang tak punya apa-apa, punya itu. Allah Maha tahu hatinya. Makanya mimma tuhibbun itu yang kamu cintai tergantung memang kondisi.
Jadi Allah tidak menilai besar infak, tapi rutinitas dan pilihan yang terbaik yang kita berikan. Maka Allah larang, jangan kalian memilih yang remeh-remeh, sisa-sisa, tidak masuk anggaran. Maka manajemen harta kita itu taruh nomor satunya infak harian saya. Lalu infak Jumat lebih besar lagi, infak Jumat. Lalu apa lagi yang besar? Program 1 tahun, berkorban. Selain dari infak-infak lain, itu yang menjadi manage harta kita Bapak Ibu. Bukan kita beli ini, beli itu, beli beras kalian, nanti sisa infak 5.000. Bukan begitu dalam sebulan. Tapi harian itu infaknya dulu kita catat, kita programkan. Bagaimana supaya infak harian ini 5.000 sehari kali 30 hari 150.000. Tidak banyak, sedangkan untuk urusan lain banyak, kita jutaan dalam sebulan. Ini yang mengutamakan infak, dan pasti Allah akan bukakan anggaran kita. Kehidupan ekonomi itu Allah berkahi, beri kelapangan barokah. Itu bukan hanya banyak duit. Mungkin di sini sehat sekeluarga sepanjang tahun, tidak keluar duit untuk berobat. Ini anak cerdas, akhlaknya bagus sepanjang tahun dalam pendidikan, tidak ada masalah di rumah tangga, istri soleha patuh. Itu berkat dari yang Allah turunkan atas balasan dari infak terbaik kita. Kan kita tidak tahu itu. Seharusnya harta habis. Tengok Bapak Ibu, betapa banyak orang yang hartanya hilang, tak jelas, habis saja. Tapi sementara orang yang ini susah sepertinya, tapi mereka tentram, nyaman. Maka Allah ingatkan di ayat berikut, asyaitanu ya'idukumul faqr. Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan kepada kalian, kepada kamu, kemiskinan, kefakiran. Jadi kata syaitan, jangan, kamu aja kekurangan, kurang untuk kebutuhan kamu, tak usahlah berinfak. Memang berinfak besar mungkin tak, jangan dipaksakan. Tapi yang namanya infak jangan sampai kosong, agar setiap hari doa malaikat meminta balas kepada Allah itu sampai kepada kita sekeluarga. Maka setiap hari Allah kasih balas, baik dengan harta langsung atau mungkin dengan barokah kehidupan. Ini yang mesti kita yakinkan. Jadi dia akan berinfak, oi setan, tak bisa kau bujuk aku, walaupun hanya uangku 1.000 ini, setiap pagi sholat subuh bawa ke masjid, kotak infak. Kalau perlu kotak infaknya ya ada kotak miskin yatim, kalau mau milih, walaupun 1.000 kondisinya tadi. Tapi tidak mau, tidak berinfak. Kenapa? Karena satu lagi malaikat mendoakan kebinasaan yang tidak berinfak. Dan berinfak bukan menunggu kaya, pasti. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak di waktu senang dan susah. Senang dan susah Bapak Ibu. Jadi infak itu senang susah, baik infak duit maupun infak-infak lain, harta yang kita berikan ketika senang dan susah. Jumlahnya yang berbeda. Orang yang lapang mungkin lebih besar, orang yang kaya lebih besar. Tapi belum tahu barokahnya lebih besar dari orang miskin berinfak. Karena ketika orang yang susah berinfak itu luar biasa, karena memang dari hatinya yang mencintai harta tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,